tangan kanan memegang punggung tangan kiri. Dalil dan keterangan ketika setelah takbiratul ihram dan berdiri dalam sholat posisi tangan memegang punggung tangan kiri. Dalil 1. An Abihi Wa'il ibn Hujrin annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbaro wa safa hammamun hiyala udhunaihi thumma altahafa bisawbihi thumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Sahih Muslim nomor 608. Dari ayahnya Wa'il bin Hujr bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk sholat bertakbir. Hama menggambarkannya di hadapan kedua telinganya, kemudian melipatnya pada bajunya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dalil 2. Haddatsana Alqamatu bin Wa'ilin an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Sunan An-Nasa'i nomor 877 telah menceritakan kepada kami Alqamah bin Wa'il dari bapaknya, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk sholat, beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Dalil 3. Haddatsana Asim bin Kulaibin akhbarani abi anna Wa'il bin Hujrin al-Hadramiyya akhbarahu qala qultu la anurana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli qala fanadhartu ilaihi qoma fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunaihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra wa rusghi was-sa'idi. Musnad Ahmad nomor 18115 telah menceritakan kepada kami Asim bin Kulaib telah mengabarkan kepadaku ayah bahwa Wa'il bin Hujr al-Hadrami mengabarinya. Dia berkata, aku berkata, sungguh aku melihat Rasulullah bagaimana beliau sholat. Dia berkata, maka aku lihat beliau berdiri dan bertakbir, dan beliau angkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau letakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan dan lengan bawah. Dalil 4. Haddatsana Abdullah bin Maslamata an Malikin an Abi Hazimin an Sahl bin Sa'din qala kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi sholati qala Abu Hazimin la a'lamuhu illa yanmi dzalika ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari nomor 698 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad berkata, orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri dalam sholat. Abu Hazim berkata, aku tidak mengetahui dia Sahal kecuali bahwa dia menyandarkan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil 1. Kalimat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya menunjukkan bahwa posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Dalil 2. Kalimat memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya menunjukkan adanya genggaman tangan kanan kepada tangan kiri. Dalil 3. Kalimat letakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan dan lengan bawah menunjukkan yang digenggam itu telapak, pergelangan sampai lengan. Dalil 4. Ungkapan sahabat yang menyatakan orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dalam sholat menunjukkan bahwa perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah bagian dari perintah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dalil bahwa Wa'il bin Hujr melihat Nabi mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat, kemudian melipatkan lengan bajunya dan menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Dalil 1. Di dalam hadis yang kedua dikatakan, kemudian dari Wa'il bin Hujr, aku pernah melihat Rasulullah apabila berdiri dalam sholat ia mengepalkan, memegang tangan kanan pada tangan kirinya, dan di hadis ketiga kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan tangan sampai di lengan tangan kiri. Inilah alasannya mengapa kata wada'a dalam hadis kedua diartikan memegang atau menggenggam, sedangkan kata rusgun dan sa'id pada hadis ketiga diartikan rusgun adalah sambungan antara kafun, telapak tangan, dan sa'id adalah bagian tangan antara rusgun dan siku. Ketentuan ini adalah salah satu perintah Rasulullah, yaitu di dalil 4. Kesimpulan, menyimpan tangan kiri di atas tangan kanan adalah memegang atau menggenggam punggung tangan kiri oleh tangan kanan adalah punggung telapak tangan sampai pergelangan atau lengan dan tidak boleh sampai siku.